pemirsa sekalian, di mana saja kalian merayakan Natal, baik itu pribadi, keluarga, maupun di organisasi. Jangan lupa makna dari Natal adalah merasakan sukacita pribadi dalam rodang kebenaran. Makna dari Natal adalah merayakan suasana damai dalam hati dan pikiran, baik jiwa, tubuh, dan roh. Kita merasakan kebebasan dari Tuhan. Itulah makna. Jadi jangan lupa kita bangkitkan sukacita, kita bangkitkan semangat damai, kita bangkitkan kebebasan dari Tuhan. Secara pribadi, karena Maria mengalami sukacita karena Tuhan Yesus itu dia merasakan dalam rahimnya secara roh. Elizabeth, kemudian Magdalena, dan juga Ibu Yohanes juga merasakan hal yang sama. Oleh karena hatinya sukacita, oleh karena hatinya damai, oleh karena hatinya ada kebebasan, maka Roh Tuhan mengunjungi Maria dan teman Ibu Yohanes. Terima kasih, ini makna. Jadi saya merasakan saya bertumbuh dalam kasih Kristus. Karena tanpa roh saya tidak mampu memuji Tuhan. Tanpa roh saya tidak mengenal kebenaran, sukacita, damai, kebebasan secara damai. Jadi dalam suasana ini, suasana Natal, saya butuh roh dan kebenaran untuk mengenal makna Natal, sukacita, damai, dan kebebasan di dalam Tuhan. Walaupun suasana Natal di Papua dalam keadaan konflik, trauma, dan pelanggaran HAM. Dalam momentum Natal ini, saya secara pribadi merenungkan kembali bahwa bagaimana orang Majus mengetahui kelahiran Tuhan Yesus. Padahal orang-orang di sekitar Bethlehem dan juga pemerintah di bawah Raja Herodes pun tidak tahu. Tapi orang-orang yang jauh dari negeri itu bisa tahu.
hal yang saya masih tanya-tanya, yaitu harta benda yang dipersembahkan oleh orang Majus kepada Tuhan Yesus. Sebab ini suatu hal yang akan terjadi di mana Yesus datang. Nah, ya, itu adalah renungan pribadi yang renungkan selama Natal di rumah pribadi. Jadi Maria mengandung bayi Natal, bayi Tuhan Yesus secara roh. Ya. Karena ini rahasia dan rencana Tuhan kepada manusia. Sekalipun kita di saat ini perlu roh Tuhan yang mengurapi kita. Ada tuntunan kuasa Roh Kudus ya, untuk mengenal, menyatakan rahasia kebenaran ini. Ya. Secara pribadi saya tidak tahu apakah benar Tuhan Yesus lahir pada tanggal 25 Desember atau tidak. Saya tidak tahu, baru saya memuji Tuhan di gereja yang besar mewah itu juga percuma, karena sejarah telah mengungkapkan bahwa Dewa Romawi, orang Romawi kuno ya, merayakan Dewa Romawi pada tahun 336 sebelum Masehi. Nah, itu yang menyebar luas ke seluruh dunia, bukan Tuhan Yesus yang lahir pada tanggal 25. Nah, setahu saya seperti begitu. Jadi yang penting itu kita tenggelam dalam roh Tuhan, supaya kita tidak bingung dan ragu tentang Tuhan Yesus yang hidup di dalam kami, hidup untuk mengubah kehidupan ya, untuk mengubah, memimpin kita kepada rahasia keselamatan yang kekal di bumi dan di surga ya, tentang Tuhan. Jadi mengalami Tuhan dalam hidup kita itu secara pribadi, bukan kepada organisasi atau kepada siapa-siapa. Kita menerima roh dan hidup dalam roh dan kebenaran itu bukan dipaksa atau diorganisasikan, tetapi roh ini dia secara kebebasan, independen. Jadi suasana roh ini dia bebas, tidak terikat dengan dunia. Ya, ini sebatas pengalaman saya.